Film kali ini terinspirasi dari perjalanan nyata tentang cinta, budaya, dan keberanian untuk memilih jalan sendiri, tapi berujung dengan sesuatu yang tak terduga. Di awal film, diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang liburan. Dia bernama Karel bersama pacarnya Stefan. Diketahui, Karel adalah wanita Jerman, tapi dia tinggal di Swiss. Karel datang ke Kenya buat liburan bareng pacarnya. Mereka sudah pacaran selama 2 tahun dan ingin menghabiskan beberapa hari menjelajahi Kenya, Afrika. Hari ini adalah hari terakhir mereka liburan di Kenya. Mereka naik kapal feri dan saat dalam perjalanan, Karel melihat 2 pria suku Masai. Salah satunya adalah prajurit Masai bernama Ido. Dia memakai pakaian adat suku dan sedang bercengkrama bersama teman-temannya. Karel belum pernah melihat orang Masai sebelumnya, cuma pernah dengar tentang mereka dari cerita. Orang Masai dikenal sebagai penggembala dan pejuang, dan mereka tinggal di daerah gurun Kenya. Mereka sangat menjunjung tinggi budaya dan tradisinya, serta punya aturan sendiri. Karel nggak bisa mengalihkan pandangannya dari Ido, yang sepertinya juga sedang menatap tajam ke arahnya. Rasanya seperti mereka sudah saling kenal selama berabad-abad. Akhirnya, Karel dan pacarnya turun dari kapal feri buat cari jalan lain ke kota. Pas mereka lagi nanya arah, tiba-tiba mereka dikejar beberapa perampok yang ternyata sudah bersekongkol dengan si penunjuk jalan. Mereka berdua lari ke kerumunan dan tak sengaja menabrak Ido. Begitu lihat Ido sama temannya, komplotan perampok itu langsung lari balik arah, seolah ketakutan. Di sini, pacarnya Karel agak bingung, mikir-mikir mau balik ke kapal feri atau enggak, takut akan diserang lagi. Ido pun nawarin buat nganterin mereka ke kapal feri, dan akhirnya mereka ikuti dia. Sepanjang jalan, Karel sama Ido saling lempar pandang dan senyum. Ido memang nampak gagah dan berwibawa, sampai Stefan pun sering mengajaknya berfoto. Malamnya, Karel dan Stefan harus turun dari kapal feri dan menuju ke stasiun bus karena mereka harus balik ke Swiss. Tapi apesnya, mereka ketinggalan bus dan berakhir terjebak. Tiba-tiba, Ido muncul lagi dan nawarin buat nganterin mereka ke hotel. Pacar Karel awalnya nggak setuju, tapi setelah sedikit bujuk-bujuk dari Karel, dia akhirnya setuju. Di hotel, Karel ngajak Ido buat mampir minum, tapi Ido nggak diizinkan masuk oleh satpam. Karel lalu nyaranin untuk nyari klub, tapi pacarnya berupaya menghalanginya. Ido dan temannya memutuskan pergi, tapi Karel mengejarnya sambil membawa minuman. Lalu dia pun mengajaknya ke klub. Setelah itu, Karel minum dan joget bareng Ido, ngerasa ada koneksi yang dalam sama dia. Pas lagi gitu, Stefan datang dan marah setelah melihat mereka berdua. Dia langsung menyeret Karel balik ke hotel dan mengancam Ido. Besoknya, Karel lagi di bandara bareng pacarnya. Mereka bersiap pulang, tapi pikiran Karel terus dihantui tentang Ido. Di bandara, Karel pun mengaku bahwa dia udah nggak bahagia lagi sama hubungan ini. Dia bilang ke pacarnya kalau dia nggak mau balik sama dia. Mendengar itu, pacarnya sadar kalau Karel udah jatuh cinta sama Ido. Stefan pun pergi dengan marah dan pulang sendiri. Karel kemudian pergi ke tempat terakhir dia melihat Ido. Di sana, dia tahu dari teman-temannya bahwa dia sudah balik ke desanya. Setelah dapat alamat desanya, Karel mulai berpetualang sendirian untuk menuju alamat itu. Karel naik bus dan berangkat menuju pedalaman Kenya, di mana dia menempuh perjalanan yang sangat panjang. Ini pertama kalinya Karel jalan sendiri di tempat yang gak dikenal, tapi dia tahu dia harus lakukan apapun supaya bisa sama orang yang dia cintai. Di perjalanan bus, Karel melihat anggota suku Masai di pinggir jalan. Artinya, dia sudah mulai dekat ke tujuan. Akhirnya, dia sampai di sebuah desa. Tapi karena tak tahu pasti alamat pria itu, Karel akhirnya mencari tahu soal diaspora Jerman di sana. Dan akhirnya bertemu dengan wanita Jerman bernama Alice. Doa menyambut Karel dengan ramah dan memberinya tumpangan tempat tinggal. Diketahui bahwa Alice telah lama tinggal di desa tersebut dan menikah dengan pria Afrika dari komunitas lokal. Karel menceritakan semuanya tentang tujuannya kemari. Lalu, wanita itu menjelaskan bahwa karena orang yang dia cintai berasal dari suku Masai, Karel akan menghadapi banyak tantangan. Di desa ini, para wanita terikat oleh aturan yang ketat, tapi para pria bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Meskipun begitu,
begitu, Carol sangat tertarik pada Ido sampai dia bertekad untuk bertemu dengannya. Sesaat setelah ngobrol, datanglah suami Lisa yang nampaknya tidak ramah sama sekali. Selanjutnya, Carol bersama wanita Jerman itu berkeliling ke pasar lokal sambil menunjukkan foto Ido dan bertanya tentang dia. Tapi di sana nggak ada yang kenal. Sampai malamnya, Carol terus memikirkan Ido. Sementara Lisa nampak melanjutkan bisnisnya, yang ternyata dia adalah pengedar obat di sana. Namun, saat semuanya tidur, Ido mendadak muncul di depan rumah Lisa. Lalu, dia memanggil Carol dan membawanya ke sebuah penginapan terdekat. Ternyata Ido tahu bahwa Carol sedang mencarinya. Namun, ada yang janggal saat mereka sampai di kamar penginapan. Di sini, Ido tanpa sepatah kata pun langsung memaksa Carol untuk melayaninya saat itu juga. Di tengah itu, Carol bingung. Mereka tahu bahwa mereka sama-sama suka, tapi cara Ido ini cukup mengejutkannya. Hanya dalam beberapa detik, Carol merasa bahwa dia telah dihamili. Dia terdiam dan pergi menjauh untuk menyendiri sejenak. Carol menangis karena tak menyangka Ido akan melakukan sekasar itu. Tapi bagaimanapun juga, perasaannya campur aduk antara terlanjur maupun penasaran dengan latar belakang Ido. Apalagi mereka baru pertama kali kenalan. Ido datang dan mengajak ngobrol Carol. Walaupun Carol sendiri tak tahu bahasanya. Walaupun begitu, Carol memilih untuk tetap setia kepada Ido, sekaligus ingin mengenalnya lebih dalam lagi. Ты останешься со мной. Esoknya, Ido mengajak Carol ke desanya yang terletak jauh di gurun. Mereka melewati tebing-tebing, sampai akhirnya mereka sampai di desa. Orang-orang lokal mulai menatap Carol dengan aneh, membuatnya semakin canggung. Diperlihatkan bahwa suku Masai tinggal di dalam rumah kecil yang terbuat dari lumpur dan ranting. Ido memperkenalkan Carol kepada ibunya, dan Carol pun diterima dengan baik. Dia merasa cara hidup dan tradisi mereka cukup asing. Semuanya terasa aneh, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya memilih untuk tetap tinggal. Untungnya, Carol sedikit mengerti bahasa Masai. Dia pernah membaca dan mendengarnya sebelumnya. Malam itu, Carol mencari Ido. Lalu, dia menemukannya di hutan. Ido nampak bersama kelompoknya yang sedang memakan daging buruan mentah-mentah. Bahkan, Ido nampak meminum darah hewan tersebut. Membuat Carol merasa ngeri. Pemandangan itu bikin dia nggak nyaman. Malam itu, dia coba tidur di dalam pondok kecil, berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Ido datang tidur di sampingnya, tapi saat Carol merangkulnya, Ido menolaknya, menegaskan bahwa Carol dilarang memegangnya tanpa seizinnya. Спокойной ночи. Keesokan paginya, mereka sarapan, di mana daging yang disajikan tidak matang, membuat Carol menderita saat memakannya. Selanjutnya, Carol ingin mandi, di mana warga lokal mengantarnya ke tempat terbuka dan menyuruhnya mandi di sana. Ternyata, pria maupun wanita mandi dan buang air bareng tanpa penutup sedikit pun. Nampaknya, penduduk sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga Carol pun memberanikan diri untuk mandi di sana. Namun, Ido langsung melihatnya dan menyetopnya, mengarahkan Carol ke semak-semak yang lebih tertutup. Selama Carol mandi, Ido menjaganya. Dia juga memberitahunya cara mandi yang benar versi suku setempat. Beberapa hari berikutnya, Carol dan Ido menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka semakin dekat dan cinta mereka semakin dalam. Suatu hari, Carol butuh beberapa kebutuhan pokok. Jadi, dia pergi ke seorang pendeta bernama Bernardo yang tinggal tidak jauh dari desa. Dia bertani, punya jeep, dan sering membawa barang dari kota. Carol dengan sopan bertanya apakah dia bisa membawanya ke kota untuk membeli makanan dan kebutuhan lain, karena dia tidak bisa makan daging yang setengah matang itu. Tapi Bernardo menolak, mengira bahwa Carol hanyalah turis biasa yang ingin cari tumpangan. Carol dan Ido berlanjut menemui petugas keamanan, di mana dia memberitahu bahwa orang asing nggak boleh tinggal di sana
tanpa izin resmi. Karena dia nggak menikah dengan siapapun di suku itu, dia harus ke kota dan daftar izin kalau mau tinggal. Keesokan harinya, Carol dan Ido pergi ke kota. Mereka menginap di sebuah hotel dan kemudian pergi ke kantor perizinan. Namun, satpam menghalangi Ido masuk karena pakaiannya yang tradisional nggak diizinkan masuk. Hal ini bikin Ido kesal. Untuk membantunya, Carol membawanya ke pasar dan beliin dia satu set pakaian. Selanjutnya, mereka berkencan lagi di kamar hotel, di mana Ido menjelaskan bahwa mereka akan segera memiliki bayi. Malamnya, mereka jalan-jalan di pasar sambil mencari kebutuhan Carol. Tapi, Carol mendadak pingsan di tengah jalan, membuat Ido langsung membawanya ke hotel. Malam itu, Carol mengalami demam tinggi dan meronta kesakitan. Untungnya, Ido menyadari bahwa dia kena malaria. Selama berhari-hari, Ido merawatnya dengan penuh kasih, bawain obat, dan nemenin dia sampai sembuh. Setelah merasa lebih baik, Carol menelpon ibunya dan minta dikirimi uang. Dia juga bilang kalau dia berencana buat tinggal di desa beberapa bulan lagi, karena surat izin menetapnya telah disetujui. Karena orang tuanya kaya, uang pun cair saat itu juga. Dengan uang itu, Carol langsung beli mobil bekas supaya lebih gampang buat bolak-balik ke kota buat belanja kebutuhan. Suatu hari, Carol balik ke desa sambil mengangkut warga lokal dan barang-barangnya. Di tengah jalan, Ido bilang pengen coba nyetir. Walaupun dia belum pernah nyetir mobil sebelumnya, Carol setuju dan membiarkan dia yang nyetir. Awalnya dia membimbingnya dengan lembut, tapi Ido malah menabrak pohon. Carol yang kesal dan takut jadi teriak ke dia. Karena tersinggung sama reaksi Carol, Ido jadi sedih. Ido ngambek dan langsung jalan kaki sendirian. Tapi Carol mencoba tetap dingin dan kembali mengajaknya naik. Малин! Пожалуйста. Sore harinya, Carol dan Ido ngobrol berdua, di mana Carol jelasin kalau dia harus balik ke Swiss dulu untuk sementara waktu. Dia bilang uangnya mulai menipis dan harus jual tokonya. Tapi, Carol janji bakal balik dalam beberapa minggu. Singkat cerita, Carol balik ke Swiss dan cerita ke orang tuanya tentang keputusannya itu. Dia mau nikah sama Ido, tapi keluarganya nggak setuju. Mereka nggak suka jika putri kesayangan mereka nikah sama orang dari suku Masai. Meski begitu, Carol tetap teguh sama pilihannya. Esoknya, saat dia mau jual tokonya, Carol nggak sengaja ketemu mantan pacarnya. Mantannya kelihatan bahagia sama orang lain yang bikin Carol ngerasa cemburu. Setelah jual tokonya, Carol balik ke Kenya. Pas Ido lihat dia, wajahnya langsung cerah, penuh kebahagiaan. Dia bawa banyak barang berguna, terutama barang-barang untuk warga desa, dan mereka sangat senang dengan hadiah-hadiah penuh perhatian darinya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita lokal melihat Carol dan berkata, "Kamu hamil." Mendengar itu, baik Carol maupun Ido merasa sangat bahagia. Mereka memutuskan untuk menikah, dan tak lama kemudian, seluruh desa mulai mempersiapkan upacara pernikahan. Keesokan harinya, Carol siap dengan pakaian pernikahannya. Hari ini adalah hari besarnya. Tiba-tiba, pendeta Bernardo datang menemuinya. Dia dengan lembut memperingatkannya untuk berpikir matang sebelum melanjutkan pernikahan itu, mengingatkannya bahwa budaya mereka sangat berbeda dan mungkin akan sulit baginya di masa depan. Tapi Carol tidak mau dengar. Я должен готовиться к службе. Я желаю вам Божьей Напротив, я была бы рада, если бы вы пришли. ночную опасность. Malam itu, dia dan Ido menikah dalam perayaan besar sesuai dengan ritual Masai. Acara nampak meriah dan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Carol diajak salah satu warga untuk menyaksikan ritual lokal. Gadis-gadis muda nampak dikumpulkan dan dinikahkan sejak dini. Sebelum menikah, mereka wajib melakukan sunat perempuan, di mana para tetua nampak menyelet anu gadis-gadis itu, membuat Carol shock dengan pemandangan itu. Carol menghampiri Ido dan menyuruhnya untuk menyetop tindakan tersebut. Tapi dia bilang bahwa tradisi harus dijalankan. Merasa tak berdaya,
Carol pun meminta bantuan pendeta Bernardo untuk minta tolong. Tapi bahkan dia bilang ke Carol kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu memang cara hidup mereka. Sementara itu, Carol kesulitan sama makanan dan sempat curhat ke Alice, teman Jermannya. Alice menyarankan Carol untuk mencari penghasilan sendiri karena suku tersebut tak akan pernah peduli dengannya. Carol pun memutuskan buat buka warung kecil di dekat kota supaya bisa bertahan. Dia cerita ke Ido soal rencananya itu. Awalnya dia menolak dan ngotot supaya dia ikut cara hidup di desa. Ditambah lagi, Carol adalah suami prajurit suku yang tak sepantasnya melakukan hal itu. Tapi Carol dengan tegas bilang bahwa dia nggak bisa makan daging mentah. Dia bisa mati jika tak punya alternatif lain. Setelah mendengar itu, akhirnya Ido setuju. Tak lama kemudian, seorang wanita mendadak minta tolong, mengatakan bahwa ada orang melahirkan di tengah jalan. Carol bergegas mengangkutnya ke truknya, tapi Ido nampak keberatan untuk membantu. Bahkan Ido membasuh tangannya setelah memegang wanita hamil itu. Hal itu membuat Carol tercengang, di mana Ido hanya cuek dan pergi gitu aja. Carol membawa wanita itu ke rumah sakit, tapi karena perjalanan yang sangat panjang, wanita itu akhirnya tewas di tengah jalan. Begitupun dengan bayinya. Hal itu membuat Carol khawatir jika peristiwa tersebut juga akan menimpa dirinya suatu saat nanti. Beberapa hari kemudian, Carol akhirnya buka warung kelontong kecil di desa sebelah. Tapi untuk mendapatkan izin usaha yang resmi, dia harus mempekerjakan anak dari kepala keamanan setempat. Anak itu nggak terlalu bisa diandalkan, tapi Carol nggak punya banyak pilihan. Toko-tokonya mulai berjalan lancar, pelanggan terus datang, dan Color selalu ceria menyapa semua orang dengan senyum hangat. Tapi Ido nggak suka dengan hal itu. Bahkan, Bernardo pun melihat kegelisahan Ido, dan secara pribadi menasehati Carol supaya nggak tersenyum atau menatap mata pria lokal. Itu bisa disalahpahami dalam budaya mereka dan bisa berujung fatal. Meski begitu, selama hamil Carol mengelola toko sendirian, bahkan dia masak sendiri di rumah. Tapi Ido kayaknya sudah nggak peduli lagi. Bukannya bantuin toko, dia malah habisin waktu minum-minum sama temen-temennya. Sering pakai uang Carol juga. Suatu hari, Ido lihat pintu belakang toko agak kebuka. Curiga, dia tuduh Carol telah berselingkuh. Dia bahkan bilang bahwa bayi yang dibawa Carol mungkin bukan anak dia. Karena tuduhan palsu itu, Carol sampai nangis sampai hancur hati. Sebenarnya Ido cuma cemburu kepada Karin karena selama ini dia merasa dipecundangi oleh sosok wanita. Sementara Ido sendiri tak bisa melakukan banyak hal. Carol menangis terseduh-seduh di gubuk dan Ido pun penuh rasa bersalah. Dia minta maaf dengan tulus ke Carol. Meskipun itu bikin dia sakit banget, Carol memaafkannya. Tapi esok harinya, Carol nemuin sesuatu yang bikin dia makin kecewa. Ternyata, Ido udah ngasih utang ke teman dan tetangganya jauh lebih banyak dari yang bisa mereka bayar. Pas Carol bertanya, Ido dengan santai jawab, "Kamu kan dari Swiss dan keluargamu punya banyak uang. Kasih sedikit aja ke mereka, gak bakal bikin kamu rugi." Kata-katanya itu bikin Carol kaget. Carol udah ninggalin hidup yang nyaman buat tinggal di desa ini. Dia selalu berusaha adaptasi sama budaya yang beda banget sama dirinya. Tapi setelah segala usaha itu, Ido masih meragukannya dan gak ngelihat sama sekali usahanya. Carol jelas patah hati, tapi di dalam hatinya dia tetap berharap suatu hari nanti Ido bakal ngerti. Terus suatu malam, Carol ngerasain sesuatu yang sangat intens, yakni sakit kontraksi. Perempuan-perempuan di desa coba bantu dia melahirkan, tapi keadaannya jadi rumit. Melihat itu, pendeta Bernardo langsung memesan pesawat untuk membawa Karin ke rumah sakit secepat mungkin. Вы меня слышите? Я доктор Бандерас из летающих врачей. Что? Раз, два, три, поднимаем.
Singkat cerita, Carol berhasil melahirkan bayi perempuan yang dia beri nama Pirai. Waktu Ido dengar kabar itu, dia datang ke rumah sakit keesokan harinya. Begitu lihat bayi perempuannya, senyum langsung terpancar di wajahnya. Dia benar-benar bahagia banget. Dia langsung bawa Carol dan bayi mereka pulang ke desa, dan bersama-sama mereka mulai babak baru dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, Carol balik ke toko dan kaget lihat Ido yang terus-terusan menghutangi tetangganya. Karena tabungan mereka habis, Carol mulai menagih hutang para pembeli. Dia juga memecat anak kepala keamanan yang biasanya cuma mabuk dan gak kerja. Malam itu, bocah yang telah dia pecat datang ke toko Carol dan mulai menyerangnya dengan pisau. Untungnya Ido menyadari hal itu dan langsung menghajar bocah tersebut. Esoknya, mereka pun disidang oleh tetua atas peristiwa tadi malam. Bernardo mendampingi Carol untuk membelanya, sampai akhirnya Carol harus membayar denda dengan 2 kambing karena telah memecat anak kepala keamanan. Tapi bocah itu juga harus membayar 5 kambing sebagai ganti rugi atas ancaman pembunuhan itu. Carol senang menerima keputusan itu, lalu mengumpulkan 5 kambing dan membawanya ke Indo. Dia minta tolong ke Ido agar kambing-kambing itu dijaga, tapi Ido langsung ngomel, berkata bahwa dia laki-laki dan gak mau ngurusin kerjaan cewek. Bahkan, dia melempar barang-barang yang dibawa Carol. Hari demi hari, hubungan mereka semakin retak. Rasa cemburu Ido makin parah. Dia selalu curiga sama setiap pria yang diajak bicara Carol. Ido bahkan berusaha menjauhkan putri mereka dari Carol. Suatu malam, di depan ibunya dan semua orang, Ido menuduh Carol berselingkuh dengan pelanggannya. Carol marah dan membawa putrinya keluar, tapi dia tak sengaja menginjak sebuah janin di tanah. Carol teriak karena terkejut, membuat warga berkumpul. Di sini Ido langsung menuduh bahwa itu adalah janin Carol yang sengaja digugurkan. Carol makin marah mendengar itu dan mendorong Ido, tapi Ido malah memukulnya dengan keras. Carol membalas pukulan yang pada akhirnya berujung adu jotos. Untungnya penduduk desa ikut campur dan menghentikan mereka. Carol yang sekarang ketakutan sama Ido mulai sadar kalau dia nggak bisa hidup bareng dia lagi. Sedangkan Ido memotong rambutnya, merasa bahwa kehormatannya telah hilang. Esoknya Ido datang ke toko dengan pakaian umum dan bicara ngelantur seperti orang gila. Untungnya, Bernardo yang selalu mengawasi Carol datang tepat waktu, di mana dia menyadari bahwa nyawa Carol dalam bahaya. Ido langsung ngamuk ke Bernardo dan mengancam akan membunuhnya. Lalu dia pergi sambil merusak barang-barang di sana. Di sini, Bernardo menyarankan agar Carol segera pergi dari tempat ini sebelum terlambat. Suatu hari, Carol bilang ke Ido kalau dia akan bawa putri mereka ke Swiss buat menjenguk ibunya. Ibu Carol ingin bertemu cucunya dan dia berjanji akan segera kembali. Awalnya, Ido nggak mau melepasnya, tapi akhirnya dia setuju. Carol pergi dari desa bersama putrinya dan menuju ke kota. Di sana, dia membawa kado untuk tanda tangan sebuah formulir yang ternyata itu adalah surat cerai. Ido masih belum tahu dengan apa yang dia tanda tangani itu, dan Carol sengaja menipunya. Sampai setelah Carol naik bis, Ido baru tahu bahwa itu adalah surat cerai, tapi semuanya terlambat, dan Ido diam saja, menyadari bahwa selama ini dia tak pernah memberi kebahagiaan terhadap Carol. Di akhir film, diperlihatkan Carol yang melakukan perjalanan ke Swiss, di mana dia tak akan pernah kembali ke tempat itu sampai waktu yang tepat. Dan di sini, film pun berakhir.